Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rakel Margareta Sitohang dengan NIM 08051382025098. Nah, jadi sebelum saya melakukan langsung praktikum dengan CMD, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan materi CMD itu apa saja pengertiannya dan apa saja fungsinya. Nah, jadi kita langsung masuk ke pengertian yang pertama. Command Prompt itu atau yang disebut dengan CMD itu adalah aplikasi penerjemah baris perintah yang tersedia hampir di sebagian besar sistem operasi Windows. Nah, biasanya CMD ini digunakan untuk menjalankan perintah yang akan dimasukkan. Nah, dan sebagian besar perintahnya itu mengotomatiskan tugas melalui script dan file batch-nya. Nah, jadi fungsi administratifnya tingkat lanjut dan dia tuh bisa dapat memecahkan atau menyelesaikan jenis masalah apapun. Nah, tetapi di saat menggunakan CMD ini, perintahnya itu harus dimasukkan dengan cara yang tepat. Nah, jika seandainya sintaksnya salah atau seandainya dia akan salah eja, dia akan dapat menyebabkan perintah yang gagal atau bahkan lebih buruk, dia itu bisa terhapus gitu. Nah, jadi kalau untuk menjalankannya itu dengan cara yang baik, kita juga harus memberikan perintah yang baik. Contohnya, jika kita ingin mengecek, kita bisa menekan dir. Tapi jika kita salah tekan dan kita akan menekan jadi del, nah, otomatis datanya akan terhapus. Nah, jadi walaupun penggunaannya tidak terlalu ribet atau bisa disebut dengan mudah, tetapi jika kita seandainya salah mengetik atau menjalankan perintah yang salah, maka hasilnya itu akan bisa berdampak buruk. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan CMD ini. Oke, nah jadi selanjutnya saya akan masuk ke CMD-nya langsung. Nah, jadi di sini untuk membuka CMD yang pertama kali yang harus kita tekan itu yaitu Windows dan R. Kita tekannya secara bersamaan. Nah, kita bisa mengetik CMD seperti ini, CMD, lalu kita membuka OK. Nah, nanti semuanya akan otomatis langsung keluar. Nah, yang pertama kali yang harus kita lakukan yaitu kita tuh harus keluar dulu dari folder C ini dengan cara mengetik CD spasi .2. Nah, selanjutnya kita bisa menekan CD kembali spasi .2. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke data D, di mana di data D ini kita akan membuat file untuk laporan akhir ini dengan cara mengetik D.2. Nah, setelah masuk ke data D, di sini kita bisa membuat file dengan nama yang kita mau. Nah, di sini saya akan membuat file itu laporan akhir komputasi 1. Nah, saya akan membuat nama seperti ini. Nah, setelah membuat nama untuk untuk file yang pertama, saya akan membuat lagi untuk file kedua, yaitu saya membuat laporan akhir komputasi 2. Nah, setelah membuat file, ini kita bisa langsung mengecek filenya dengan cara mengetik dir. Apakah filenya sudah ada? Nah, filenya sudah ada, yaitu akhir komputasi 1 dan akhir komputasi 2. Nah, selanjutnya setelah kita selesai mengecek foldernya, sini kita bisa langsung melihat ya di bagian ini itu. Nah, sini dia ada laporan akhir komputasi 1 dan laporan akhir komputasi 2. Nah, selanjutnya itu kita balik lagi ke CMD-nya. Nah, jadi setelah ini kita itu masuk lagi ke laporan akhir komputasi 1-nya, ke file yang pertama dengan cara mengetik cd LA spasi LA akhir komputasi 1. Nah, kita tekan. Nah, kita tekan dir lagi untuk mengecek. Nah, ini dia. Nah, di dalam file ini itu masih 0 ya, byte-nya masih kosong. Nah, jadi caranya itu supaya karena masih kosong, kita keluar dulu dari laporan akhir komputasi dari filenya yang pertama ini dengan cara mengetik cd
spasi titik 2. Nah, jadi caranya cd titik 2. Nah, setelah kita keluar, kita bisa membuat file di dalam folder dengan cara pertama kita masuk dulu ke file folder yang itu, yaitu cd l akhir komputasi 1. Nah, setelah masuk ke sini, kita bisa membuat file itu dengan cara menekan copy, spasi con, dan menambahkan Word gitu. Kita ngebuat di sini, kita nge-copy filenya itu pakai file Word dan doc. Nah, di sini kita mau memasukkan Microsoft Word ke dalam file ini, kita tekan enter. Nah, dan kita bisa membuat tulisan. Nah, tulisan yang akan saya buat untuk laporan akhir ini itu laporan akhir komputasi kelautan IMD Rakel Margaretha. Nah, jadi di sini saya akan membuat ini. Setelah selesai membuat, kita tidak boleh lupa menekan CTRL-Z di akhirannya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau udah ada keluar tanda one files copy, itu berarti artinya sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita mencoba lagi ngebuat itu di dalam file yang lain seperti no.txt. Oke, dan kita bisa membuat lagi kata-katanya. Laporan akhir. Ini kata-katanya ini bebas, mau buat kata apapun. Untuk penulisannya juga bebas. Sini saya membuat format nama dan laporan akhir agar 202508. Jangan lupa menambahkan CTRL-Z. Nah, one files copy berarti sudah berhasil. Selanjutnya yang terakhir, kita akan mencoba kepada Excel. Copycon, Excel.xls. Nah, kita membuat lagi tulisannya. Laporan akhir komputasi kelautan IMD Rakel Margaretha, dan dengan NIM saya 080513825098, dan jangan lupa menambahkan CTRL-Z. Nah, oke. Setelah berhasil membuat semua filenya, nah di sini kita bisa mengeceknya dengan cara dir. Setelah kita membuat file, kita otomatis harus mengeceknya. Nah, seperti yang bisa kita lihat, sini sudah ada file Excel, file Note, dan begitu juga file Word. Nah, setelah selesai mengeceknya, kita bisa membukanya dengan cara, ini kita contoh untuk membuka yang tadi kita tulis, untuk mengecek apakah itu memang sudah berhasil tertulis. Note.txt. Ini oke. Nah, ini dia sudah keluar yang telah saya tulis tadi, laporan akhir komputasi kelautan. Nah, begitu. Oke. Saya hanya mencoba itu satu saja ya, karena akan memakan waktu yang lama. Nah, selanjutnya di sini jika kita ingin mengubah nama file, kita bisa mengubahnya itu dengan cara rename. Nah, dengan nama yang pertama yaitu kita buat contohnya excel.xls, ke nama yang ingin kita buat. Tapi caranya itu dengan cara spasi. Jadi di sini saya akan mengubah namanya itu menjadi nama saya, dan format XLS juga karena ini Excel, jadi pakai format XLS. Nah, oke. Nah, jadi untuk melihat apakah berhasil mengubah namanya, kita harus menekan dir lagi untuk mengeceknya. Nah, ini Excelnya sudah berubah, nama Excelnya sudah berubah menjadi Rahel.
Nah, begitu juga untuk semuanya. Kita bisa mengubah semuanya, mengubah nama note, mengubah nama word. Kita bisa mengubahnya. Saya akan kasih satu contoh lagi ya. Di sini saya akan mengubah nama not.txt. Nah, ini karena not, jadi kita harus menggunakan txt di akhirannya. Nah, di sini saya akan mengubah namanya menjadi nama yang kedua saya Margaret. .txt. Oke. Nah, kita cek lagi dengan menekan dir. Nah, ini sudah terubah lagi semuanya. Oke, seperti itu dia caranya. Nah, jadi selanjutnya di sini kita akan melakukan perintah menyalin file. Dimana cara menyalinnya itu yang pertama kita ketik di sini, kita ketik copy d2 garing dengan nama filenya itu, jangan salah nama filenya, komputasi 1 garing. Nah, di sini kita mau nyalain file not, tapi namanya karena sudah kita ubah menjadi margareta.txt. Ini spasi d, terus itu -2 garing laporan akhir komputasi 2, enter. Nah, akhirnya berhasil juga. Gini dia kalau mau menyalin file. Jadi tadi saya mencoba ini karena pakai not. Nah, saya lupa, saya sudah mengganti namanya sebelumnya. Nah, selanjutnya jika kita ini memindahkan file, caranya sama juga, bedanya itu kalau memindahkan kita menggantinya menjadi move. Nah, tetap sama juga d garing -2 garing komputasi 1. Nah, di sini saya mau memindahkan file XLS ya. Di sini saya akan membuat .xls. Nah, dengan cara yang sama d-2 garing l akhir komputasi 2. Oke, kita cek dulu apakah sudah pas. Komputasi 1. Oke, pas. Nah, ini sudah bisa dipindahkan. Nah, selanjutnya kita akan keluar dari file D ini dengan cara cd. Oke, nah selanjutnya ini karena kita sudah keluar dari latihan akhir komputasi 1 ini, kita akan masuk ke latihan akhir, ke laporan akhir komputasi yang kedua dengan cara cd akhir, jangan pakai spasi ya guys, komputasi 2. Nah, selanjutnya ini kita udah masuk ke laporan akhir komputasi 2 karena tadi sudah kita copy, sudah kita pindahkan dan sudah kita salin filenya, jadi kita akan melihat, kita dir dulu. Nah sudah terpindah semuanya ke Note, ke Excel. Nah, jadi karena sudah terpindah dan sudah berhasil kita lihat, selanjutnya itu setelah kita berhasil mengecek apa saja yang ada di laporan akhir komputasi yang kedua ini, selanjutnya kita bisa keluar dengan menekan cd titik. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil keluar, kita masuk kembali ke folder yang pertama, laporan akhir komputasi 1. Nah, setelah masuk kita tekan ini, dan berhasil. Selanjutnya kita periksa apa saja yang di dalam laporan akhir komputasi ini. Nah, dia itu di dalam sini dia itu ada Notepad, TXT, dan Word. Nah, Excel-nya itu udah nggak ada karena tadi Excel-nya itu udah kita pindahin ke laporan akhir komputasi kedua ini. Nah, selanjutnya di sini tuh saya akan
menghapus satu file di dalam folder laporan akhir komputasi 1 ini. Dan di sini yang akan saya hapus itu ini txt ini. Nah, di sini cara menghapusnya itu dengan menekan del spasi margareta.txt. Bentar. Nah, setelah itu kita cek apakah berhasil dihapus. Nah, berhasil. Bisa kita lihat di laporan akhir komputasi 1 ini, yang hanya tersisa adalah data Word saja. Nah, sebelumnya sini ada kan? Nah, setelah kita hapus dengan mengetik margareta.txt, nah akhirnya dia sisanya tinggal Word saja. Nah, selanjutnya itu kita keluar dari laporan akhir komputasi 1 ini dengan cara menekan ini titik-titik enter. Nah, jadi sini kita akan mencoba masuk ke CMD yang baru. Caranya itu gampang, hanya dengan menekan CLS. Nah, jika seandainya ini CMD-nya ini sudah sangat ramai seperti ini, nah kita bisa masuk ke tab baru, membuat tab yang baru. Nah, dengan cara menekan seperti ini CLS. Tapi jika seandainya kita tidak mau juga tidak apa-apa. Ini hanya contoh pembelajaran untuk laporan. Oke, kita telah masuk ke CMD yang baru. Jadi di sini setelah masuk ke CMD yang baru, kita langsung bisa mengganti tanggal dengan cara memasukkan date. Nah, kemarin pas praktikum ini nggak bisa dilakuinnya, tapi sini saya akan mengubah tanggalnya. Ini bulan 10 menjadi tanggal 12 bulan 2021. Apakah bisa? Nah, bisa. Nah, sini tanggalnya di bawah sudah berubah menjadi tanggal 12, bukan lagi tanggal 17, tanggal sekarang. Nah, kita juga bisa menggantinya kembali seperti tanggal sebelumnya gitu. Dengan cara kembali mengetik date. Nah, jadi kita akan memasukkan tanggal seperti tanggal harinya. Karena kita sudah berhasil menggantinya, kita ganti kembali menjadi tanggal pada hari ini, biar tidak berubah di bawahnya. Nah, berhasil. Tengok nih, kita bisa melihat di bagian bawahnya ini, sudah kembali lagi menjadi tanggal 17 bulan Oktober tahun 2021. Nah, setelah kita berhasil mengganti tanggal, di sini kita akan mengganti warna. Color, jadi tanda tanya. Nah, di sini ada banyak warna yang bisa kita ganti. Jika seandainya kita bosan dengan warna hitam ini, kita bisa mengganti. Ini ada bright white, light yellow. Nah, pertama kali saya ingin mengganti warna itu, yang pertama kita masukkan itu harus hurufnya terlebih dahulu, baru angkanya. Nah, sini ada huruf A sampai V, dengan A sampai V dengan warna yang berbeda-beda, dan ada angka 0 sampai dengan 9. Nah, sini saya ingin memasukkan huruf yang I, like yellow, karena saya suka warna yellow. Jadi cara memasukkannya itu juga dengan cara color. Nah, dia itu spasi, baru tekan dengan huruf yang ingin kita ganti, yaitu I, dan angkanya itu saya ingin warna merah, 4. Nah, seperti ini dia guys hasil CMD-nya setelah warnanya diganti. Oke, jadi seperti itu dia cara mengubah warnanya. Seperti yang kita tahu dalam CMD ini banyak perintah, seperti perintah kayak recover gitu, replace, atau esok, dan yang lainnya banyak perintah untuk CMD ini. Nah, di sini saya akan mencoba salah satu perintah, yaitu perintah pause, di mana perintah ini saat kita menekan pause ini kita itu kayak bisa menghentikan kerja pada CMD ini, menghentikan file batch-nya. Nah, jadi saat kita menekan pause, tidak akan ada proses kerja apapun yang terjadi. Nah, jika kita ingin melanjutkannya kembali, kita bisa menekan tombol apapun yang ada di sini. Nah, jika keluar kata press indicate to continue, nah itu berarti kita berhasil mempausenya. Nah, dan untuk membalikannya, kita bisa menekan apapun, seperti enter. Nah, jika kita menekan seperti ini, nah berarti kerjanya itu sudah bisa berjalan. Nah, sini juga ada perintah, yaitu perintah exit. Nah,
saya akan melakukan perintah exit, dan di mana perintah exit ini akan menjadi perintah yang terakhir agar menutup CMD ini. Sebenarnya ada juga perintah shutdown, di mana perintah shutdown ini kayak kita bisa mematikan laptop kita, kayak kita bisa merestart laptop kita, kayak bisa juga mematikan kayak sini ada file PowerPoint, kita bisa mematikan PowerPoint-nya. Nah, tapi dia itu di perintahnya itu ada selain shutdown, dia itu kayak ada kayak di restart ada huruf R-nya seperti itu. Nah, jadi sini saya akan langsung mematikan dengan cara menekan exit. Nah, dan CMD-nya akan tertutup. Nah, oke. Nah, jadi itulah dia yang bisa saya lampirkan pada hasil laporan akhir saya pada materi Command Prompt di praktikum komputasi kelautan kali ini. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan jika terlalu lambat menyampaikan materi. Terima kasih.